Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-99 sampai yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka, seandainya Rabbmu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, pasti akan beriman orang-orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Afa anta tukrihun nasa, apakah engkau ingin memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, untuk menjadi orang-orang yang beriman? Ayat berikutnya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah, dan tidaklah suatu jiwa beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah jadikan azabnya untuk orang-orang yang tidak mau berpikir. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, bi ayyulhimuhum al-imana wa yuwazzi'a bi ayyulhimahum al-imana wa yuwazzi'a qulubahum littaqwa faqudratuhu salihatun lidzalika walakinnahu iqtabat hikmatuhu an kana ba'duhum mu'minina wa ba'duhum kafirina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya akan beriman
orang-orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Allah memberi ilham mereka untuk beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan hati mereka untuk bertakwa. Kekuasaan Allah dapat melakukan itu. Akan tetapi terkait dengan hikmah Allah, Allah menginginkan sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kafir. Nah, walakinnahu iqtadat hikmatuhu an kana ba'dhu mu'minin wa ba'dhum kafirin. Akan tapi ketentuan hikmah Allah sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kafir. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Ay la taqdiru ala dhalik wa laysa fi imkanika wa la qudrata li ghairillah ala syai'in min dhalik. Apakah engkau ingin memaksa manusia sampai mereka mau beriman? Artinya engkau tidak akan mampu melakukan itu. Dan engkau tidak akan memungkinkan melakukannya. Karena tidak ada kekuasaan selain Allah sedikit pun untuk melakukan itu. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Ay bi iradatihi wa masyiatihi wa idnihi al-qadari asy-syar'i. Faman kana minal khalqi qabilan lidzalika yazku indahu al-iman waffaqahu wa hadahu. Dan tidaklah suatu jiwa beriman kecuali dengan izin Allah, yakni dengan keinginan dan kehendak Allah serta izin Allah secara takdir syar'i. Maka barang siapa dari makhluk yang menerima itu dan keimanan terus berkembang di sisinya, maka Allah akan memberi dia taufik dan hidayah. Wa yaj'alu rijsa ay asy-syarra wa dhalal ala alladziina la ya'qilun anillahi aw amrihi wa nawahihi. Naam. Ala alladziina la ya'qilun anillahi awamirahu wa nawahiyahu wala yulquna balan linasaihihi wa mawaidihi. Dan Allah menjadikan kejelekan dan kesesatan untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam rangka mengimani Allah, mengimani perintah-perintah dan larangannya, dan mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami nasihat-nasihat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah, di dalam dua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara hikmahnya manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi orang-orang yang bahagia, maka dia akan beriman.
Dan barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang sengsara, maka dia akan menjadi orang kafir. Waliyadzubillah. Maka dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Nah, al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ala imani jami'in nasi, harisan ala imani jami'in nasi. فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة man sabaqat lahu as-sa'adatu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ala imani jami'in nas, fa akhbarahu Allah ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqat lahu as-sa'adah. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai ketuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan semua manusia beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabarkan kepada beliau bahwa tidak mungkin beriman kecuali orang yang telah ditakdirkan menjadi ahlus sa'ad, orang yang bahagia. Baik. Jadi Rasulullah SAW memang sangat menginginkan semua manusia pada zaman beliau itu beriman. Tetapi Allah mengingatkan bahwa yang beriman hanyalah mereka yang ditakdirkan sebagai apa ini? Ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua. An-nasu qisman. An-nasu qisman. Ahlus sa'adati wa ahlus syaqawati. Ahlus sa'adati wa ahlus syaqawati. An-nasu qisman.
ahlus sa'adati wa ahlus syaqawati. Manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama ialah ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Mereka ialah mukminun, orang-orang yang beriman. Dan yang kedua ialah ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara. Dan mereka itu ialah kafirun, orang-orang kafir. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ketiga. La qudrata li ghairillah ala hidayatil khalqi lil iman. La qudrata li ghairillahi ala hidayatil khalqi lil iman. Tidak ada kemampuan bagi selain Allah untuk memberi hidayah makhluk agar beriman. Nah, termasuk Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu memberi hidayah taufik kepada manusia untuk beriman. Bahkan terhadap orang yang beliau sayangi sekalipun. Innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Bagaimana dengan orang-orang yang biasa-biasa, yang tidak beliau cintai, lebih tidak mampu lagi. Menunjukkan la qudrata li ghairillahi ala hidayatil khalqi lil iman. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Qauluhu ta'ala wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Fihi sittatu aqwalin. Fihi sittatu aqwalin. Qauluhu ta'ala wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Fihi sittatu aqwal. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah. Maknanya ada 6 pendapat. Ahaduha biqadha'illahi wa qadarih. Biqadha'illah wa qadarih.
Rawahu At-Tabari an Sufyan. Rawahu At-Tabari an Sufyan. Yang pertama ialah dengan qada dan takdir Allah. Jadi tidak ada yang beriman kecuali sesuai dengan apa ini? Qada dan qadar Allah. Siapapun yang beriman itu berarti telah ditetapkan di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari dari Sufyan. As-tsani bi amrillah. Qalahu Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbas. Kama qala qablahu. Kama qala qablahu. Yang kedua, maknanya ialah diambillah dengan perintah Allah. Tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah, yaitu dengan perintah Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Sebagaimana Ibnu Abbas juga berpendapat sebelumnya, yakni pendapat yang pertama. Di pendapat pertama dan yang kedua ini adalah sama-sama pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. As-salis bi masyiatillahi. Bi masyiatillahi. Qalahu Atha. Qalahu Atha. Pendapat yang ketiga maknanya ialah bi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Ini pendapat Imam Atha. Jadi tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah. Ini pendapat Imam Atha. Ar-Rabi' illa ayyadhanallahu fi dzalik. Illa ayyadhanallahu fi dzalik. Qala Muqatil. Yang keempat ini diartikan apa adanya, ya, yakni dengan izin dari Allah. Ya, tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah. Ini pendapat Muqatil. Al-khamis bi ilmillahi. Bi ilmillahi. Al-khamis bi ilmillah. Maknanya ialah dengan ilmunya Allah. Jadi tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali Allah mengetahuinya. Nah, as-sadis, yang keenam, bitaufiqillah. Bitaufiqillah. Zakarahuma az-Zajjaj wa Ibnu al-Ambari. Zakarahuma az-Zajjaj wa Ibnu al-Ambari. Yang keenam, maknanya ialah dengan taufik dari Allah. Ini tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali dengan taufik dari Allah.
Dua pendapat tadi, pendapat yang kelima dan yang keenam disebutkan oleh Az-Zajjaj dan Ibnu Al-Ambari. Nah, keenam pendapat ini, ikhwan fillah azakumullah, semuanya saling melengkapi bahwa seorang manusia atau suatu jiwa tidaklah beriman kecuali dengan qada dan takdir Allah, dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan sepengetahuan Allah, dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana saat ini kita menjadi seorang muslim mukmin. Maka wajib apa ini? Untuk disyukuri. Nah, karena itu ialah kenikmatan yang terbesar. Al-faidatu ar-rabi'ah al-khamisah. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa yaj'alu rijsa fihi khamsatu aqwal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alu rijsa, dan Allah jadikan ar-rijsa. Ini ada 5 pendapat. Fihi khamsatu aqwal. Ahaduha, yang pertama, annahu as-sakhat. Pakai sakhat. Rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibnu Abbas. Rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, ar-rijsa itu ialah as-sakhat, kemurkaan Allah. Jadi maknanya Allah menjadikan kemurkaannya untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ini pendapat Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas. As-tsani al-ismu wal-udwan. Al-ismu wal-udwan. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Qalahu Abu Salih an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, ar-rijsa itu ialah dosa dan perbuatan melampaui batas. Ini pendapat Abu Salih dari Ibn Abbas. Jadi artinya Allah jadikan dosa dan perbuatan melampaui batas itu untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. As-sadis, annahu ma la khaira fihi. Annahu ma la khaira fihi. Qalahu Mujahid. Qalahu Mujahid. Makna yang ketiga, ar-rijsa itu ialah sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Berarti sesuatu yang jelek, enggak ada baiknya. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi Allah jadikan yang jelek-jelek, yang enggak ada baiknya untuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ar-rabi' al-azab. Al-azab. Qalahu Al-Hasan wa Abu Ubaidah wa Az-Zajjaj. Qalahu Al-Hasan wa Abu Ubaidah wa Az-Zajjaj. Jadi pendapat yang keempat, ar-rijsa itu ialah azab. Ini pendapat Al-Hasan, Abu Ubaidah,
dan Az-Zajjaj. Jadi artinya Allah jadikan azab itu untuk mereka-mereka yang tidak menggunakan akalnya. Al-Khamis, yang kelima. Al-azab wal-ghadab. Qalahu al-Farra. Wa huwa makhtarahu at-Tabari fi tafsirihi. Wa huwa makhtarahu at-Tabari fi tafsirihi. Amma Ibnu Katsir faqala huwa al-khabal wal-dhalal. Huwa al-khabal wal-dhalal. Wa bihi qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirih. Yang kelima, ar-riksa itu ialah azab dan kemarahan. Ini pendapat Al-Farra. Dan ini ialah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Adapun Ibnu Katsir berpendapat ar-riksa ialah kejelekan dan kesesatan. Dan ini dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Nah, ini semuanya saling melengkapi bahwa Allah jadikan kemurkaannya, Allah jadikan dosa dan perbuatan melampaui batas, Allah jadikan sesuatu yang jelek-jelek yang tidak ada baiknya, Allah jadikan azabnya, dan Allah jadikan kemarahannya, atau Allah jadikan kejelekan dan kesesatan untuk mereka-mereka yang tidak menggunakan apa ini? Akal. Nah, al-faidatu as-sadis. Faedah yang keenam. Qauluhu ta'ala alal ladina la ya'qilun ay anillahi awamirahu wa nawahiyah wala yulquna bala linasaifihi wa mawaidihi. Nah, dalam tafsir ada ya. Nah, dilihat. Ai anillahi awamirahu wa nawahiyahu wa la yulquna balan linasaifihi wa mawaidihi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak memakai akalnya ialah mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk mengimani Allah, untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan tidak dipakai untuk memahami nasihat-nasihat. Bukan berarti dipakai untuk macam-macam ya akalnya. Banyak orang yang katanya cerdas tapi dipakai untuk selain ini semua. Nah, sehingga mereka inilah yang dikatakan apa ini?
akan mendapatkan aris. Tapi kalau akalnya tadi dipakai untuk mengimani Allah, memahami perintah dan larangan Allah, memahami nasihat-nasihat Allah, maka mereka ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Fiha dalilun ala dhararil jahli fid din. Fiha dalilun ala dhararil jahli fid din. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahayanya orang yang bodoh terhadap agama. Nah, orang yang bodoh terhadap agama akan mendapatkan apa ini? Arisan, kemurkaan, dosa, perbuatan melampaui batas, sesuatu yang jelek-jelek, gak ada baiknya, mendapatkan adab dan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan kejelekan dan kesesatan. Waliyadu billah. Baik. Al-faidatu as-saminah. Fiha dalilun ala fadlil ilmi wa istiqmalil akri liqabulil haqq. Fiha dalilun ala fadlil ilmi wasti'malil akli liqabulil haqqi. Dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu dan menggunakan akal untuk menerima kebenaran. Karena yang tidak memakai akalnya untuk menerima kebenaran mendapat ancaman. Saat sebaliknya, yang menggunakan akalnya untuk menerima kebenaran, untuk memahami ilmu, untuk memahami perintah-perintah dan larangan Allah, maka mereka itu mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu